be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhuri dari Prodi PGSD semester 1, NIM 2025 01 07 31, dengan dosen pengampu Ibu Febi Anuswati MPD. Saja kita mulai penjelasannya. Yang pertama, pengertian hardware. Dalam dunia teknologi informasi, istilah hardware adalah salah satu komponen paling mendasar yang harus dipahami. Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh dan dirasakan. Berada dengan software. Dengan bersifat digital, hardware mencakup segala perangkat yang nyata mendukung jalannya sebuah sistem komputer. Jika dijelaskan lebih rinci, hardware dan sistem komputer adalah perangkat yang keras berperan sebagai alat eksekusi berbagai proses yang dikendalikan oleh perangkat lunak. Hardware mencakup berbagai komponen, mulai dari perangkat input seperti keyboard dan mouse, perangkat output seperti monitor dan printer, hingga perangkat menyimpan seperti hard drive dan SSD. Dan kata lain, apa itu hardware? Dapat dijelaskan sebagai tulang punggung fisik dari sistem komputer yang memfasilitasi interaksi antara manusia dan perangkat lunak. Yang kedua, fungsi hardware. Fungsi perangkat keras dalam sebuah komputer sangatlah luas dan kompleks. Setiap jenis hardware memiliki peran spesifik dalam menjelaskan tugasnya. Berikut adalah fungsi utama dalam hardware. Yang pertama, permosesan data. Perangkat keras seperti CPU, Central Processing Unit, memakai peran sentral dalam permosesan data. CPU bertugas mengelola data mentah yang diberikan kepada pengguna menjadi informasi yang bermanfaat. Yang kedua, menyimpan data. Hardware seperti hard drive dalam solid state drive SSD digunakan untuk menyimpan data dalam berbagai bentuk. Data ini dalam berupa dokumen, aplikasi, hingga file multimedia. Perangkat menyimpan juga dialog dua jenis utama. Yang pertama, menyimpan semata seperti RAM yang digunakan untuk menyimpan data saat ini sistem aktif. Yang kedua, menyimpan permanen seperti hard drive yang menyimpan data meskipun komputer dimatikan. Selanjutnya, yang ketiga, interaksi pengguna sistem. Perangkat keras seperti keyboard, mouse, dan touchpad memfasilitasi interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Fungsi ini memungkinkan kegunaan memberikan instruksi dan menerima respon dari komputer. 4. Menyediakan output. Hardware seperti monitor dan printer memungkinkan data digital diubah menjadi informasi yang dapat diterima oleh manusia, baik dalam bentuk visual, catatan, maupun suara. Selanjutnya, contoh hardware dan fungsinya. Ada sebagai jenis perangkat keras yang memiliki fungsi spesifik. Berikut adalah beberapa contohnya. Hard drive. Hard drive adalah perangkat yang menyimpan utama dalam sebuah komputer. Fungsinya adalah untuk menyimpan data secara permanen. Hard disk. Hard disk drive menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan data kapasitas besar, namun kecepatan baca atau tulis lebih lambat dibandingkan SSD. SSD, Solid State Drive, menggunakan teknologi flash, memori yang lebih cepat, tahan lama, dan hemat energi dibandingkan HDD. Selanjutnya, fungsi keyboard. Keyboard merupakan fungsi input yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi. Keyboard memiliki beberapa jenis seperti keyboard mekanis, dikenal dengan durabilitas tinggi dan kenyamanan saat mengetik. Keyboard membran, lebih terjangkau dengan desain tipis dan ringan. Dan ketiga, keyboard ergonomis,
Dirancang untuk mengurangi keterangan saat penggunaan dalam waktu lama. Selanjutnya, fungsi kamera. Kamera pada komputer seperti webcam digunakan menangkap gambar atau video. Webcam banyak digunakan untuk konferensi video, streaming, atau keperluan keamanan. Selanjutnya, fungsi mikrofon. Mikrofon adalah perangkat input yang mengubah suara menjadi sinyal digital. Mikrofon sering digunakan dalam aplikasi komunikasi seperti Zoom atau Google Meet, serta untuk merekam suara. Selanjutnya, komponen utama hardware. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen hardware di dalam komputer. Motherboard memastikan setiap komponen dapat berkomunikasi satu sama lain. Fitur utama motherboard mencakup slot untuk CPU, RAM, kartu grafis, dan menyimpan CPU, Central Processing Unit. CPU sering digunakan sebagai otak komputer. Fungsinya meliputi eksekusi instruksi, pengendalian proses, multitasking, dan pengelola data. Kecepatan CPU diukur dalam satuan GHz yang menunjukkan jumlah instruksi yang dapat diproses per detik. Perangkat lain, komponen tambahan seperti GPU atau Graphics Processing Unit untuk memproses grafis, dan PSU Power Supply Unit untuk menyediakan daya listrik juga merupakan bagian penting dari hardware. Selanjutnya, pengertian hardware, software, fungsi, dan contohnya. Selain hardware, software adalah elemen penting dalam sistem komputer. Software merujuk pada program atau instruksi yang mengatur cara kerja hardware. Contohnya adalah sistem operasi seperti Windows atau Linux, serta aplikasi seperti Microsoft Office. Fungsi software. Yang pertama, mengontrol dan mengatur hardware. Yang kedua, memfasilitasi interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Yang ketiga, menyediakan platform untuk aplikasi dan lainnya. Selanjutnya, mengenal tiga komponen utama sistem komputer: hardware, software, dan brainware. Sebuah sistem komputer terdiri dari tiga elemen utama. Yang pertama, hardware, komponen fisik yang menjelaskan tugas. Yang kedua, software, program yang memberikan instruksi kepada hardware. Yang ketiga, brainware, pengguna yang mengoperasikan sistem. Macam-macam software aplikasi. Software pengelola kata, Microsoft Word, Google Docs, Office. Software pengelola angka atau spreadsheet. Yang pertama, Microsoft Excel. Yang kedua, Google Sheet. Yang ketiga, LibreOffice. Perbedaan hardware, software, dan brainware. Ketiganya saling melengkapi dalam sebuah sistem komputer. Yang pertama, hardware dan nyata, seperti CPU dan motherboard. Yang kedua, software, tidak terlihat, merupakan kode dan program. Yang ketiga, brainware, pengguna sebagai pengendali. Selanjutnya, jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Hardware pada komputer dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya. Setiap jenis memiliki peran khusus yang penting untuk memastikan komputer bekerja dengan efisien. Berikut adalah jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input adalah hardware yang memungkinkan pengguna memberikan perintah atau data ke dalam komputer. Contohnya, yang pertama, mouse, digunakan untuk navigasi dan interaksi dengan antar muka. Yang kedua, scanner, mengubah dokumen fisik menjadi file digital. Yang ketiga, joystick, umumnya digunakan untuk permainan atau simulasi. Yang kedua, perangkat
pemrosesan. Perangkat pemrosesan bertugas mengelola data yang diterima dari perangkat input, seperti CPU atau Central Processing Unit, mengelola dan memproses semua instruksi dari perangkat lunak. GPU atau Graphics Processing Unit digunakan untuk pemrosesan grafis, terutama untuk aplikasi seperti desain 3D atau gaming. Yang ketiga, perangkat menyimpan. Hardware ini berfungsi untuk menyimpan data dalam berbagai bentuk. Yang pertama, RAM atau Random Access Memory, menyimpan sementara yang membantu memproses sistem. HDD dan SSD menyimpan data dalam jangka panjang. Yang keempat, perangkat output. Perangkat output menampilkan hasil dari pemrosesan data, seperti monitor menampilkan informasi dalam bentuk visual, printer menghasilkan salinan fisik dari data digital, speaker mengubah data digital menjadi suara. Yang kelima, perangkat hybrid berupa hardware memiliki fungsi ganda seperti input dan output, seperti layar sentuh atau touch hair, berfungsi sebagai perangkat input dan output sekaligus. Hard disk eksternal menyimpan data tetapi juga memungkinkan pemindahan data ke perangkat lain. Selanjutnya, hardware dalam era modern, tren inovasi. Seiring perkembangan teknologi, hardware terus mengalami inovasi. Berikut adalah beberapa tren terbaru dalam dunia hardware. Yang pertama, hardware berbasis AI. Komponen seperti TPU atau Tensor Processing Unit dirancang khusus untuk mendukung aplikasi kecerdasan buatan TPU. Ini digunakan untuk mempercepat proses pembelajaran mesin atau machine learning. Yang kedua, menyimpan berkapasitas besar. Saat ini, SSD dengan kapasitas hingga beberapa terbaik sudah tersedia di pasaran, mendukung kebutuhan menyimpan data besar seperti video 4K atau database skala besar. Yang ketiga, miniaturisasi perangkat. Komputer misi seperti Raspberry Pi menunjukkan bagaimana hardware kini dikemas dalam ukuran kecil ataupun tanpa mengorbankan kinerja. Yang keempat, hardware ramah lingkungan. Ada peningkatan permintaan untuk hardware yang hemat energi dalam didaur ulang, mendukung keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, cara memilih hardware yang tepat. Memilih hardware yang tepat sesuai dengan kebutuhan sangat penting untuk memastikan efisiensi dan kinerja optimal. Berikut adalah beberapa tips. Yang pertama, tentukan kebutuhan. Jika digunakan untuk gaming, fokus pada GPU atau CPU dengan spesifikasi tinggi. Untuk pekerjaan kantor, perangkat yang hemat energi dengan kapasitas menyimpan cukup sudah menandai. Yang kedua, perhatikan kapasitas. Pastikan hardware yang dipilih kompatibel dengan perangkat lain seperti motherboard atau sistem operasi. Yang ketiga, evaluasi anggaran. Pilih hardware yang menawarkan keseimbangan antara harga dan performa. Jangan lupa mempertimbangkan kebutuhan di masa depan. Yang keempat, riset produk. Membaca ulasan atau membandingkan spesifikasi produk akan membantu memilih perangkat yang terbaik. Selanjutnya, hardware dalam sistem komputer masa depan. Dengan munculnya teknologi seperti komputasi kuantum dan Internet of Things atau IoT, hardware terus berkembang. Di masa depan, kita dapat diharapkan perangkat yang lebih cerdas, efisiensi, dan terintegrasi dengan teknologi terbaru. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang hardware
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.